Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang pengaruh gizi terhadap kesehatan gigi. Submateri kali ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi dan jenis makanan dan zat gizi yang berpengaruh terhadap kesehatan gigi. Kita langsung saja ya. Gigi yang kita tahu berada di mulut, kemudian dia strukturnya keras, dan gigi itu sebagai alat untuk mengolah makanan sebagai pencernaan secara mekanis. Dari struktur gigi, dia memiliki lapisan pelindung yang disebut dengan enamel ya. Ini lapisan terluarnya. Fungsinya untuk membantu mencegah lubang pada gigi. Fungsi dari gigi yaitu sebagai sistem pencernaan mekanis dan juga dia bersifat estetis. Di sini artinya dia memiliki peran dalam berpenampilan. Makanya perlu dijaga agar tetap bersih, kemudian rapi dan terlihat cerah. Selanjutnya adalah jenis gigi manusia. Gigi manusia ada dua macam, yaitu ada gigi susu, ada gigi tetap. Gigi susu itu tumbuh pada saat bayi, ada yang tumbuh di usia 4 bulan, namun rata-rata di usia 6 bulan sampai 2 tahun tumbuhnya. Jadi maksimal akan tumbuh semua berjumlah 22 sampai usia 20 tahun. Usia 2 tahun. Gigi tetap. Gigi tetap di sini dia sudah muncul. Jadi gigi susu akan digantikan dengan gigi tetap mulai dari usia 7 tahun. Sampai dengan usia 12 tahun itu sudah muncul semua di sekitar jumlahnya 30 dan beberapa, jadi sampai jumlah maksimal 32 buah gigi tetap itu akan muncul kembali pada usia 22, 24, 25 tahun. Kemudian jenis gigi. Jenis gigi terdapat 3 macam, yaitu ada incisivus atau gigi seri. Gigi seri ini bentuknya seperti kapak, dia memipih, kemudian jumlahnya ada 8 buah, fungsinya untuk memotong makanan dan juga untuk menggigit makanan biasanya. Kemudian caninus atau gigi taring. Gigi taring itu tajam ya, jadi bentuknya seperti kerucut, kemudian berjumlah 4 di kanan kiri dan juga atas bawah, dan berfungsi untuk mencabik dan merobek makanan. Kemudian gigi premolar atau gigi geraham. Gigi geraham itu bentuknya bagian atasnya tumpul dan terdapat tonjolan. Dia berjumlah 8 buah baik di rahang atas maupun bawah. Kemudian berarti ada 4 buah di rahang atas, 4 buah di rahang bawah. Kemudian fungsinya adalah sebagai penghalus makanan, penggiling atau pengelumat makanan. Mari kita lihat ini contoh dari struktur gigi. Struktur gigi ini irisan melintang dari gigi. Jadi ini adalah enamelnya yang melapisi gigi untuk melindungi gigi. Dan setelah ada enamel, ada kuspit. Kuspit itu bagian tonjolan tadi, tonjolan yang ada pada gigi geraham. Nah, fungsinya untuk menekan makanan agar halus ya.
Kemudian dentin. Dentin ini di sini lapisan tengah dari gigi. Ini terdapat kalsium, fluor, ya. Kemudian ada pulva. Pulva itu lapisan bagian dalam dari gigi. Di sini terdapat pembuluh darah. Ya, ada saraf gigi. Kemudian ada semen. Semen itu lapisan gigi yang ada di bagian dalam gusi. Kemudian ligamentum periodontum. Nah, ini yang tempat gigi itu melekat pada gusi. Kemudian terdapat gusi yang menahan gigi agar tetap dalam posisinya. Kemudian pembuluh darah dan saraf. Nah, ini yang mengirimi fungsinya untuk mensuplai oksigen di dalam gigi. Lalu kalau kita lihat bagian-bagiannya, ada dua bagian. Ada bagian mahkota gigi atau disebut korona, dan juga ada akar. Korona bukan virus corona ya, tapi bagian gigi. Dan ini akar gigi. Akar gigi yang membuat gigi itu dapat melekat pada gusi. Selanjutnya, perkembangan gigi. Pada usia 32 minggu sampai 3 tahun, mahkota gigi ini masih di dalam, ada yang masih di dalam gusi, masih di dalam tulang rahang, dan juga belum mengalami kalsifikasi secara sempurna atau pengapuran. Jadi dia lapisannya masih sangat tipis, kemudian masih ada yang belum menembus pada gusi, jadi masih di dalam gusinya. Kemudian pertumbuhan pada usia ketiga tahun, pertumbuhan gigi tengah sudah mulai muncul, sudah ada. Kemudian lapisan enamelnya juga mulai ada, dan dentin juga mulai dibentuk dan diendapkan. Dan di sini sudah mengalami kalsifikasi, jadi mulai mengalami kalsifikasi. Mengeras ya, giginya mulai lebih keras. Kemudian 6 sampai usia 7 tahun. Nah, di sini gigi mahkota sudah mulai terlihat, sudah jelas ya. Dan ini ada yang sudah mengalami erupsi di dalam rongga mulut. Jadi dia memunculkan struktur dari pada organ gigi. Kemudian menyesuaikan dari bentuk rongga mulutnya. Dan pada usia 9 sampai 11 tahun, nah ini akarnya sudah lengkap dan bisa dibilang sudah mulai melengkapi menjadi gigi tetap. Nah, masalah dari sakit gigi itu kita lihat ada beberapa hal, bagaimana karakteristik dari seseorang, kemudian kondisi mulutnya, berbau atau tidak. Kemudian di situ ada kemungkinan terdapatnya bakteri di dalam mulut. Ya, karena rentan sekali di mulut kita itu menjadi sarang untuk bakteri. Jadi kita dianjurkan untuk rajin gosok gigi, setidaknya setelah makan. Ya. Kemudian gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu salah satu akibat dari terjadinya kegiatan mikrobia yang menempel, terdapat sisa-sisa makanan yang menjadi pemicu terjadinya gigi berlubang. Kemudian terjadi gigi patah itu karena periodontitis, radang pada periodontal, sehingga gigi bisa
terkikis, akhirnya rapuh dan terjadi patah, serta sampai dengan tanggal. Kemudian peradangan atau infeksi pada gigi atau gusi bisa ini juga dimungkinkan karena makanan yang tersisa. Kemudian gusi bengkak. Nah, gusi bengkak itu terjadinya pendarahan di dalam sehingga gusi mengalami bengkak atau terdapat lubang pada gigi. Nah, di situ adanya rongga pada gigi itu memungkinkan ada bakteri yang masuk ke dalam gigi sehingga nantinya infeksi itu terjadi di dalam dan menimbulkan nanah di dalam gusi sehingga terjadi pembengkakan dan timbulnya gas. Itu juga bisa mengakibatkan kebengkakan pada gusi. Gigi bungsu yang tumbuh tidak normal. Nah, ini gigi bungsu tidak pada tempatnya, misalnya seperti gingsul. Ya. Banyak sekali orang Indonesia yang mengalami gingsul, malah dianggap ini spesial. Nah, sebetulnya itu ada ketidaknyamanan pertumbuhan gigi yang tidak normal sehingga perlu untuk dirapikan. Kemudian kebiasaan menggeretakkan gigi. Nah, ini bisa mengikis lapisan enamel pada gigi dan juga bisa merapuhkan gigi. Ya. Dan permasalahan gigi antara lain terjadi karang gigi, biasanya muncul di antara gigi dan gusi. Terdapat bagian penebalan bisa berwarna putih, kuning, atau sampai dengan menjadi kehitaman. Nah, itu karena adanya penempelan oleh bakteri, kemudian sisa makanan, dan membentuk kerak. Dan di situ menjadi sarang kuman. Lalu terjadi karies gigi atau pengeroposan gigi. Terjadinya pada ini awalnya karena pembusukan makanan. Kemudian pembusukan makanan terdapat bakteri itu, akhirnya bakteri itu akan mengikis gigi karena menggunakan zat-zat atau komponen yang ada di dalam gigi seperti kalsium, kemudian mineral yang lain, fluor dan fosfor untuk melakukan metabolisme sehingga terjadilah demineralisasi. Terjadi pengikisan mineral pada permukaan gigi yang berakibat gigi berlubang. Kemudian, nah, ini proses dari karies gigi. Misalnya bakteri Streptococcus mutan. Ini beserta dengan makanan yang tersisa dengan jenis sukrosa misalnya. Nah, di sini akan menimbulkan gigi itu, gigi. Kita juga melihat bagaimana imunitas atau kerentanan gigi seseorang untuk mengalami kerusakan. Ini juga bisa dikarenakan faktor genetis. Kemudian bakteri Streptococcus mutan melakukan metabolisir sukrosa dan menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat itu sifatnya asam, jadi dia di bawah 7 itu sudah bersifat asam. Jadi asam laktat sendiri 5,5. Nah, itu asam ya, sangat asam dan sifat keasaman ini bisa mengikis gigi. Belum lagi kalsium akhirnya meninggalkan enamel. Nah, demineralisasi ini yang melepaskan kalsium, fluor, fosfor, itu bisa mengakibatkan perubahan pada gigi. Struktur enamel mengalami kerusakan. Kemudian asam laktat mengenai lapisan dentin ya, ini lebih masuk lagi, dia mulai masuk ke lapisan berikutnya yaitu dentin dan setelah itu semen. Nah, kalsium meninggalkan lapisan dentin dan semen sehingga mengalami kerusakan. Nah, ini kerusakan ke tahap selanjutnya.
iridentin, kalsiumnya juga dilepas, kemudian bagian semen juga kalsiumnya dilepas, dan bakteri bisa mulai masuk ke pulpa dentis yang terdapat pembuluh darah dan saraf pada gigi. Nah, inilah yang mulai bisa dirasakan bagaimana rasa sakitnya, nyeri, pusing. Nah, ketika mengenai akar gigi, nah gigi itu bisa terjadi infeksi, terjadi abses atau timbul nanah. Ya. Selanjutnya adalah masalah gigi, yaitu yang masalah gigi terjadi plak gigi. Ya. Oke, plak yang timbul ini juga dikarenakan sisa makanan. Sisa makanan berinteraksi dengan bakteri, kemudian muncullah plak gigi yang dapat melarutkan enamel pada gigi, dan lama-lama lapisan itu udah menjadi tipis, ya, seperti yang tadi kita lihat prosesnya terjadinya karies. Nah, itu hampir sama. Bakteri menggunakan mineral yang ada pada lapisan gigi untuk melakukan metabolisme. Nah, ini terjadinya bisa sekitar 10-15 menit setelah makan. Jika makanan itu tersisa pada lapisan-lapisan gigi. Plak terlihatnya kalau kita lihat sendiri ini seringkali tidak terlihat karena plak sendiri warnanya adalah putih. Nah, plak itu merupakan awal terjadinya karies gigi. Gingivitis, infeksi pada gusi. Nah, ini infeksi pada gusi itu juga salah satu faktor dari akibat dari adanya bakteri pada lapisan gigi yang kemudian masuk dan menyebar dan sampai ke gusi, jaringan ikat gusinya, atau ada sisa makanan yang menempel pada gusi, itu juga bisa mengakibatkan infeksi. Kemudian periodontis. Nah, periodontitis ini infeksi bakteri dalam dental plaque dapat menghasilkan toksin dan enzim, dan kemudian bakteri itu dapat keluar dari lapisan periodontal lalu menuju gusi yang biasanya mengakibatkan infeksi, kemudian pendarahan dan juga kerusakan jaringan. Nah, untuk jenis makanan sendiri, makanan yang dapat memicu karies antara antikariogenik, kariogenik, dan kariostatik. Antikariogenik ini makanannya dapat meningkatkan pH saliva, pH pada air liur pada tingkat basah untuk menunjang dan mencegah remineralisasi enamel. Untuk makanan antikariogenik ini seperti susu dan produk kacang-kacangan. Kemudian makanan kariostatik, makanan yang tidak dimetabolisme oleh mikroorganisme dalam mulut dan tidak menyebabkan penurunan pH saliva kurang dari 5,5 dalam 30 menit. Untuk contohnya ini seperti pada telur, daging, ikan. Kemudian juga bisa terdapat pada sayur-sayuran. Makanan kariogenik, nah ini yang perlu diwaspadai, makanan karbohidrat yang dapat difermentasi oleh mikroorganisme. Ya. Ini dimanfaatkan mikroorganisme untuk melakukan metabolisme. Dia bisa menurunkan pH saliva sampai di bawah 5,5. Nah, ini bersifat asam, kan jelas ya. Kemudian dapat memicu demineralisasi ketika kontak dengan mikroorganisme di mulut. Contohnya ya sukrosa, permen, es krim, kemudian kue-kue yang berkrim, kemudian soda, makanan cepat saji. Ya.
snack gitu ya, yang jajan-jajan berkemasan. Jadi komposisi kimia, kemudian bentuk fisik, ukuran partikel, kelarutan, dan juga sifat adhesi zat kimianya, dan tekstur makanan itu juga menjadi faktor penting. Apakah dia termasuk sifat kariogeniknya yang kuat atau tidak. Jadi misalnya kalau karbohidrat itu kita lihat karbohidratnya golongan dari karbohidrat apa. Selanjutnya, faktor penyebab masalah gigi. Yang pertama adalah ASI dan kesehatan gigi. Nah, ASI pernah diberitakan dapat menimbulkan karies gigi. Namun berdasarkan penelitian yang ada di Amerika, ini sudah menunjukkan bahwa ASI dan durasi pemberian ASI itu tidak terbukti sebagai faktor resiko dari penyakit dari karies, terjadinya karies pada gigi anak. Ya. Kemudian di Qatar ini memberikan hasil bahwa pemberian susu formula pada bayi dapat meningkatkan resiko karies pada gigi. Selanjutnya adalah penelitian di Polandia menunjukkan bahwa anak yang mengkonsumsi makanan cepat saji itu beberapa kali sebulan lebih banyak mengalami karies gigi dibandingkan anak yang jarang atau tidak pernah mengkonsumsi makanan cepat saji. Kita lihat cepat saji itu kan kandungan karbohidratnya tinggi, dan seorang anak kalau mengkonsumsi makanan cepat saji itu akan dapat memicu obesitas. Nah, obesitas sendiri juga menjadi faktor resiko terjadinya masalah gigi. Kemudian penelitian lain menghasilkan karies gigi ditemukan lebih rendah bila asupan gula kurang dari 10%. Ya, makanya kita anjurkan bahwa asupan gula itu maksimal 5% dari kebutuhan energi. Status gizi dan kesehatan gigi. Selanjutnya adalah IMT yang memiliki persentilnya 95, ini sudah masuk dalam gizi lebih, itu lebih beresiko dibandingkan IMT yang kurang dari 85%. Lebih rentan mengalami karies gigi jika orang itu gizinya lebih atau terjadi obesitas. Anak dengan gizi lebih dan obesitas memiliki resiko relatif yang lebih besar untuk mengalami periodontitis dibandingkan dengan anak yang mempunyai status gizi normal. Nah, yang dimaksud di sini adalah anak yang obesitas itu biasanya cenderung suka ngemil, suka makan makanan manis. Nah, itu kemudian kurang perhatikan sikat gigi, apalagi itu meningkatkan resiko terjadinya karies gigi. Nah, peran zat gizi dalam kesehatan gigi. Ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Kemudian untuk karbohidrat itu dia dikonsumsi melihat jenis karbohidratnya. Sebenarnya karbohidrat itu juga berperan dalam melakukan katalis dalam proses metabolisme terhadap zat gizi lain. Jadi kalau terjadi metabolisme itu tidak hanya terlibat satu jenis saja, namun beberapa jenis zat gizi termasuk karbohidrat. Kemudian juga saling membutuhkan, saling berinteraksi untuk terjadinya
metabolisme karbohidrat dibutuhkan protein, kemudian juga mineral dan vitamin untuk sebagai koenzim. Selanjutnya adalah lemak. Lemak itu peranannya sebagai pengangkut untuk vitamin A, D, E, dan K. Jadi fungsinya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sekaligus sebagai antimikrobial. Kemudian protein itu penyusun dari sel jaringan yang ada di dalam tubuh, sehingga pasti kita butuhkan. Selain itu, protein juga untuk melindungi jaringan, termasuk terbentuknya mukosa, ini membutuhkan protein dan juga darah. Karena di dalam gigi itu terdapat pembuluh darah ya. Kemudian vitamin A. Vitamin A itu sebagai antioksidan kan ya. Kemudian fungsinya di gigi itu sebagai pembentuk jaringan epitel dan membantu perkembangan gigi serta melindungi gigi dari infeksi. Jadi peranannya karena juga pada sistem imunitas. Lalu mineral yang perlu diperhatikan adalah Fe, kemudian kalsium, fosfor, dan fluor. Fe di sini adalah untuk pembentukan darah. Jadi di dalam gigi itu terdapat pembuluh darah untuk mengikat oksigen yang salah satunya adalah di dalam hemoglobin. Kemudian kalsium sebagai komponen pembentuk gigi, begitu juga fosfor dan juga fluor. Kemudian vitamin D. Vitamin D juga sebagai komponen dalam pembentukan gigi. Vitamin K fungsinya sebagai proses pembekuan darah dan mencegah terjadinya pendarahan spontan. Jadi dia vitamin K itu jika terjadi pendarahan pada gusi, pada gigi, nah itu akan mempercepat proses koagulasi. Lalu vitamin E, mencegah kanker oral dan sebagai antioksidan. Vitamin E sebagai antioksidan, begitu juga dengan vitamin C. Nah, vitamin C itu selain sebagai membantu pembentukan mukosa, juga untuk pembentukan kolagen serta untuk mencegah dari terjadinya infeksi karena dia juga berperan dalam pembentukan sistem imun. Selanjutnya, pencegahan masalah gigi melalui makanan. Coba ya diperhatikan menghindari makanan yang berpotensi penyebab karies gigi seperti karbohidrat sederhana, seperti permen, kemudian es krim, kemudian madu juga ya. Madu itu bagus untuk tubuh, namun sifat melekat pada gigi itu yang bisa menimbulkan karies. Jadi bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan, kemudian seberapa banyak, itu akan mempengaruhi masalah gigi. Kemudian gunakan keju, kacang-kacangan, sayuran mentah, dan sebagai pengganti gula atau manis untuk makanan ringan gitu ya. Selanjutnya, menghindari makanan yang lengket seperti gula-gula, kemudian juga jangan sampai menempel pada gusi. Lalu mengatur dan memilih konsumsi karbohidrat pada waktu makan.
Jadi benar-benar diselektif, bagaimana juga cara pengolahannya, dan konsumsi makanan dengan gizi seimbang agar semua zat gizi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Tidak lupa selalu menjaga status gizi normal, diimbangi dengan olahraga. Lalu menjaga asupan kalsium, fluor, dan vitamin D yang dibutuhkan untuk dalam bentuk asupan makan atau air minum, ini air minum mineral fluor ya, atau bentuk suplemen. Nah, makanan yang perlu diprioritaskan, yang perlu diperhatikan dalam asupan kita sehari-hari, yaitu kita butuh air minum, kemudian kembang kol ini dari sayur-sayuran, wortel, ketimun yang mengandung mineral dan vitamin ya. Kemudian ada crackers dari gandum dan gandumnya sendiri, gandum serta bahan makanan prebiotik. Prebiotik itu seperti yogurt, keju, margarin, dan satu lagi sayuran yang dapat mengandung kalsium, mendukung penyerapan kalsium, yaitu seledri. Selanjutnya yang makanan perlu diwaspadai atau dihindari yaitu permen, es krim, coklat, jelly, soft drink, dan juga kue manis. Kalau setelah makan makanan tadi, sebaiknya gosok gigi. Kemudian perawatan gigi pada usia bayi. Nah, ini dianjurkan untuk mengkonsumsi ASI. Kemudian selalu rajin membersihkan baik lidahnya, kemudian giginya dengan kasa steril. Dan juga membersihkan gusi-gusinya. Untuk anak usia 2 tahun ini sudah bisa melakukan gosok gigi. Jadi di usia 1 tahun sudah bisa berjalan, mulai kita kenalkan dengan menggosok gigi. Untuk pasta giginya perlu diperhatikan, jadi secukupnya saja. Kemudian untuk anak usia 3 tahun itu masih tetap kita dampingi ya, dan juga tidak dibimbing. Lalu untuk usia 4 tahun anak sudah mulai mandiri dan sudah bisa menggosok sendiri. Nah, kemudian tetap kita awasi untuk frekuensinya, untuk waktu kapan tepat untuk melakukan gosok gigi. Lalu usia 7-8 tahun, nah ini anak sudah mengetahui dan sadar kapan dia membutuhkan menggosok gigi. Untuk usia 49 ke atas, di usia lansia, nah ini akan meningkatkan terjadinya gangguan kesehatan gigi karena penurunan fungsi penyerapan mineral dan juga menurunnya kandungan mineral yang dibutuhkan untuk gigi, sehingga seringkali terjadi lubang atau gigi lepas. Terakhir, kesimpulan bahwa zat gizi memiliki peranan dalam kesehatan gigi. Selain itu juga penting menjaga dan mengatur asupan yang baik, kemudian kandungan gizinya. Air susu ibu tidak terbukti menyebabkan masalah gigi mulut pada anak, sehingga air susu baik untuk diberikan pada bayi sampai usia 2 tahun. Kemudian dianjurkan untuk mengkonsumsi gula paling banyak 5% dari kebutuhan energi. Ini sudah masuk di tumpeng gizi seimbang. Lalu gizi lebih dan obesitas pada anak terbukti meningkatkan resiko karies gigi. Lalu konsumsi makanan tinggi
yaitu kalsium, fluor, dan vitamin D, bermanfaat untuk mencegah karies gigi. Lalu konsumsi probiotik juga baik untuk mencegah terjadinya karies gigi, yaitu mengkonsumsi yogurt, keju, itu kan kandungan vitamin D dan juga mineralnya baik untuk melindungi gigi dari terjadinya karies ya. Kemudian penggunaan suplemen fluoride dapat mencegah karies ya. Fluoride ini juga terdapat pada pasta gigi. Kemudian sifat kariogenik minuman seperti jus itu juga harus diperhatikan dalam mengkonsumsinya dan dalam pembuatannya. Jadi jus itu kan buah sudah mengandung karbohidrat, sudah terasa manis. Nah itu seberapa perlu untuk menambahkan gula agar tidak berlebihan ya. Oke, mungkin itu untuk materi kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.